Ini menjadi contoh ke depan bahwa polisi kita ini sudah bagus, ya, Polri kita sudah bagus. Jadi kalau ada berita-berita miring tentang polisi, biasalah itu dalam dinamikanya. Saya sangat terharu sekali ya, karena semakin tahun semakin hari itu polisi semakin profesional. Jadi image polisi, tentang polisi itu menakutkan, tentang polisi itu kasar, galak dan lain-lain, sekarang udah mulai benar-benar di zamannya Pak Listio Sigit Prabowo ini udah benar-benar subhanallah profesional banget, dan kami disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan canda, tawa, ya, ngobrol ngalor ngidul, bahkan sambil diperiksa pun kami ngobrol santai tentang pergaulan dan lain-lainnya. Ini penyidiknya juga tadi namanya siapa? Palingga. Ibtu Lingga itu juga bagus juga tuh. Humanis banget. Itu perlu tuh dinaikin pangkatnya tuh, Ibtu Lingga tuh. Ya, sama Pak Kapolri itu. Kenapa? Karena Mabes Polri ini benar-benar memberikan rasa nyaman gitu. Mudah-mudahan polda-polda atau polres-polres serta polsek-polsek itu mengikuti cara Mabes Polri untuk melayani orang yang terperiksa, terlapor dan lain itu. Ini benar-benar presisi antara si pelapor dengan terlapor, itu disambutnya dengan kekeluargaan. Ini menjadi contoh ke depan bahwa polisi kita ini sudah bagus, ya, Polri kita sudah bagus. Jadi kalau ada berita-berita miring tentang polisi, biasalah itu dalam dinamikanya pembenahan ya. Tapi hari ini saya diperiksa, tidak merasa diperiksa. Malah saya bilang, Bang, kalau dibantah saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka. Paling nggak ketawa, karena saking benar-benar humanisnya Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya telah diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan itu untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan, walaupun ini secara spontan. Ini bentuk daripada mungkin orang tuanya, ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara seperti itu, walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja. Apapun hukumannya kami akan menerima, ya, kami siap menerima hukuman, sampai pembukuan pun saya tidak pernah protes lagi, ya, karena saya anggap saya lagi ditegur oleh orang tua saya. Jadi tidak ada kekhilafan dan kekeliruan ataupun pembenaran yang saya sebutkan untuk menjatuhkan Mahkamah Agung, nggak ada. Saya tetap ekspresi terhadap Mahkamah Agung yang benar-benar profesional, yang solid, yang hierarki, dan garis komandonya oke. Ya, inilah cerminan daripada Mahkamah Agung sekarang. Mahkamah Agung yang sudah profesional, ya, Mahkamah Agung yang sudah memperbaiki diri, sama seperti Mabes Polri. Jadi tidak ada lagi tuh orang yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak baik dan lain-lain. Ini udah mencapai tingkat 90% dalam pembenahan, tinggal 10% lagi perbaikan udah sempurna nih. Penegakan hukum Indonesia hampir sempurna, gitu. Nah, konsekuensi hukum itu sebenarnya hanya pembekuan atau ada yang lainnya sih? Ya. Konsekuensi hukumannya itu hanya pembekuan supaya atau memang ada yang lain? Oh, jadi konsekuensinya ada pelaporan berarti. Iya. Jadi bukan hanya pembekuan aja. Pembekuan kan artinya kan kita nggak bisa beracara lagi BPK Sumber 3. Tapi konsekuensinya kita ada pelaporan. Tidak bisa sidang. Tidak bisa bersidang. Ada batas waktunya kan sampai kapan atau gimana? Kalau batas waktu belum bisa ditentukan karena memang belum ada leg spesialis ini. Bagaimana dengan keyakinan